welcome back to 180 Hangout. Gimana kabar kalian? Aku yakin kabar kalian semua luar biasa karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kita semua. Aku berdoa kalian dan keluarga kalian semuanya sehat-sehat ya. Dan walaupun ada yang sedang sakit, aku percaya Tuhan yang akan sembuhkan dan Tuhan yang pulihkan. Nah, di bulan yang penuh dengan ups and downs ini, aku percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yuk teman-teman, kita sama-sama satukan hati dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapak bersama-sama secara online. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ada Tuhan di setiap rumah kami. Dan kami juga percaya Tuhan, kalau atmosfer surga-Mu Tuhan, boleh Tuhan menyertai rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan juga menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, God bless you. Shalom sahabat-sahabat 180 yang diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Dia. Kita mau menari bagi Yesus Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan. Ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan ajaib Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Saatnya kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Biar hati kita dipenuhi oleh hadirat-Nya. Biar kita membawa persembahan kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
Shalom sahabat 180, saya Juli. Saya ucap syukur hari ini boleh dipercayakan untuk sharing kepada para sahabat 180. Ya, tema hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang penyembahan. Penyembahan adalah bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tapi bagi saya sendiri pribadi, penyembahan adalah respon. Respon karena Tuhan adalah pencipta saya. Respon karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan menebus hidup saya. Dan respon bentuk saya mengasihi Tuhan Yesus. Kita baca ya di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Bapa ingin penyembah-penyembahnya adalah penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, Tuhan Yesus itu kebenaran. Jadi kita harus menyembah Bapa, menyembah di dalam Yesus. Itulah yang dikehendaki Bapa. Di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Maria. Di Alkitab memang ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria adiknya Marta. Nah, kakak akan menyampaikan tentang penyembahan ini dengan contoh dari seorang bernama Maria ya. Maria ini spesial sekali loh. Maria ini adalah seorang perempuan ya yang dikatakan dia berdosa. Tetapi dia spesial banget sampai-sampai ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, orang yang dijumpai adalah Maria. Kita baca ya di Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Wow, Maria ini waktu itu di dalam hidupnya dipengaruhi setan, bahkan 7 setan. Dan Tuhan Yesus sudah melepaskannya. Tuhan Yesus sudah membebaskannya. Dan Maria mengerti tentang penyembahan. Nggak heran kenapa dia menjadi orang yang pertama yang dijumpai Tuhan Yesus. Kita percaya ya nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali kedua, kita akan dijemput dan kita akan naik ke awan-awan permai bersama Dia di dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Yuk, jadilah penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang kakak akan membagikan 3 poin dari seorang tokoh yang bernama Maria. Kenapa Maria menjadi orang yang sangat spesial, jadi orang yang pertama-tama Tuhan jumpai ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Menurut Kak Juli bahwa Maria adalah seorang penyembah. Dia menyembah Tuhan dengan benar, yaitu pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan. Seorang penyembah pasti punya respon yang baik ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kisahnya adalah ketika itu Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Dan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya dan dia duduk situ. Dia ingin membagikan firman kebenaran. Saat itu yang duduk dan mendengar hanya Maria. Kita lihat ya di Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria mendengarkan firman Tuhan dengan duduk di bawah kaki Yesus. Itulah bentuk dari seorang penyembah. Dia tahu dirinya, dia tahu Tuhan, dia adalah yang dihormati. Dan Maria menganggap dirinya adalah seorang penyembah. Maka itu dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia tidak duduk sejajar dengan sebangku atau semeja, tapi dia duduk di bawah kaki Yesus. Wow, ini luar biasa ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita seperti Maria, fokus dan jangan seperti Marta. Dia sibuk sana sini. Tapi Tuhan berkata kepada Marta, bukan karena kesibukannya,
Tapi kenapa? Marta itu khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Jadi sahabat 180, kalau saat waktunya kita harus mendengarkan firman Tuhan, yuk jadilah seperti Maria. Duduk di bawah kakinya, fokus mendengarkannya. Jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Mungkin gadget kalian, WhatsApp, IG, atau yang lain yang ada bersama kalian saat waktu kalian dengar firman Tuhan. Yuk, tanggalkan itu dulu semua. Tapi coba fokus untuk dengar firman Tuhan. Jadi Maria, itulah sikap penyembahan. Amin. Poin kedua adalah tentang menyentuh hati Tuhan. Oh, ini luar biasa banget. Maria adalah orang yang menyentuh hati Tuhan. Kapan kejadiannya? Ceritanya begini. Waktu itu kan Lazarus, kakaknya Maria dan Marta itu sudah meninggal ya. Dan sebelum meninggal, Maria dan Marta udah kirim surat kepada Tuhan Yesus untuk dia datang menyembuhkannya. Tapi Tuhan Yesus sengaja untuk tidak datang. Dia tidak ingin menyembuhkan Lazarus, tapi dia punya tujuan untuk membangkitkan Lazarus. Jadi Tuhan Yesus tunggu beberapa hari, dan benar, akhirnya Lazarus meninggal dan dia dikubur. Lalu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus. Ketika itu Marta dan Maria mendengar akhirnya bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Dan inilah yang dilakukan oleh Marta terlebih dahulu. Di Yohanes 11 ayat 20 sampai 21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Lalu Maria juga mendengar bahwa Yesus sudah datang dan dia berlari dan ketemu Tuhan Yesus. Ini perbedaan Marta dengan Maria. Di Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan diucapkan Maria sama dengan apa yang diucapkan Marta. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tapi ada suatu perbedaan yang membuat Tuhan Yesus tersentuh, yaitu Maria tersungkur dan menangis. Itu membuat hati Tuhan masyulah. Di ayat berikutnya bilang begini, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Si Lazarus ya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Luar biasa. Seorang Maria bisa menyentuh hati Tuhan. Inilah penyembahan yang benar. Penyembahan yang Tuhan inginkan. Adik-adik, sahabat 180, yuk dalam waktu kita menyembah Tuhan, coba fokus bagaimana engkau menyentuh hati Tuhan. Yaitu pada waktu kalian menyembah, tidak ada agenda-agenda keinginan dari diri kalian. Asal kalau aku menyembah, aku dapat berkat. Aku menyembah, hidupku pasti baik. Bukan. Tapi biarlah waktu kita menyembah, menyembahlah dengan Tuhan, Engkau layak disembah. Bukan tentang diriku, tetapi tentang Tuhan. Bukan tentang keinginanku, tetapi tentang keinginan Tuhan. Nah, itulah penyembahan yang benar. Bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan Yesus. Pada waktu adik-adik 180 menyembah, sentuhlah hati Tuhan. Yaitu tidak memiliki agenda pribadi, tetapi agendanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya pasti hati Tuhan tersentuh setiap kalian ucapkan, mungkin penyembahan itu ucapan syukur ataupun ucapan perkataan bahwa Yesus berdaulat, dia Raja, dia Tuhan, dia yang berkuasa. Itulah yang dapat menyentuh hati Tuhan. Jadi penyembah seperti Maria yang tersungkur dan percaya pada dia. Amin. Dan sekarang poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu Maria memberikan penyembahan
yaitu memberikan yang terbaik. Jadi kisahnya berkelanjutan ya. Setelah Lazarus hidup ya dari kuburnya, dan akhirnya Tuhan Yesus kumpul bersama Lazarus, Marta dan Maria, dan juga murid-muridnya di rumah Maria dan Marta. Ada kejadian yang luar biasa, yaitu saat mereka berkumpul di rumah itu, Maria mengambil harta kekayaannya yang sangat mahal, yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang dia miliki. Minyak narwastu itu harganya saat itu mahal banget. Dibilang harganya 300 dinar, dan 1 dinar itu hari upah 1 hari kerja. Jadi artinya harus 300 hari baru bisa mengumpuli minyak narwastu itu. Wow, yang dilakukan Maria adalah dia memecahkan buli-buli minyak narwastu itu dan dia menuangkannya di kaki Yesus. Dan Maria sujud lagi dan menyekanya dengan rambut. Wah, ini luar biasa. Maria menyembah Tuhan dan memberikan harta kekayaannya, harta yang dia milikinya. Nah, sahabat 180, waktu kita menyembah, janganlah engkau hitung-hitungan, janganlah engkau takut memberi yang terbaik. Jadilah spesial seperti Maria. Maria adalah orang yang pertama Tuhan jumpai ketika dia bangkit. Dia penyembah yang benar. Yuk adik-adik, sahabat 180, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa itu? Mungkin waktumu, mungkin masa depan, mungkin cita-citamu, mungkin harta yang kau punya, mungkin ya bisa juga dibilang waktu kalian memberi, itu juga bisa menjadi bukti penyembahan. Tapi memberi bukan karena ingin dapat timbal balik ya, tapi memberi karena engkau punya hati ingin menyembah Tuhan. Amin. Yuk belajar jadi seorang penyembah. Jadi ada 3 poin yang Kak Juli sudah bagikan, yaitu menyembah dengan mendengarkan firman Tuhan, menyembah dengan menyentuh hati Tuhan, menyembah dengan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Baik sahabat 180, kiranya sharing firman ini bisa menjadi motivasi buat kita menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami, Bapa kami. Engkau adalah penebus kami yang sudah membayar hidup kami. Dan saatnya ini Bapa, kami mau bilang, kami mau jadi penyembah-Mu, penyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau belajar seperti seorang tokoh yang bernama Maria Tuhan Yesus, menyembah-Mu dengan benar ya Tuhan. Kami percaya kami spesial di mata-Mu, dan kami mau Tuhan terus menyenangkan hati-Mu dengan penyembahan kami. Tuhan Yesus, aku berdoa buat sahabat 180 ya Tuhan Yesus, berkati, penuhilah mereka dengan roh penyembahan yang benar kepadamu Tuhan. Engkau mengasihi adik-adik sahabat 180, Engkau melindungi, Engkau menuntun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu melimpah untuk semua yang mendengarkan saat ini dan semua para sahabat 180. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat hari ini untuk sharing firman-Mu ini Bapa. Biarlah Engkau yang sempurnakan, Roh Kudus Kau singkapkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati sahabat 180.